Pernahkah kalian ditertawakan satu desa karena dianggap gila Pak Tomo nekat menggali lubang di bawah rumahnya, justru di saat semua orang sibuk menumpuk kayu ke atas. Namun saat badai beku datang, keputusan gila itulah yang menyelamatkan nyawanya. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak kisah ini. November tahun 1892, di dataran tinggi yang dingin dan berkabut. Tahun itu musim hujan datang tanpa permisi membawa angin beku yang menusuk tulang. Hujan deras turun lebih awal membuat jalanan tanah di desa itu berubah menjadi bubur lumpur yang pekat. Di desa terpencil yang dikelilingi hutan pinus itu, semua orang tahu aturan main alam. Jika kau tidak punya cukup kayu bakar kering sebelum Desember, maka kau akan menderita kedinginan. Di desa Karangkabut, sebuah permukiman kecil yang hanya memiliki satu warung dan surau tua suara kapak beradu dengan kayu terdengar, sejak matahari belum terbit, para lelaki bekerja keras melawan waktu menumpuk batang kayu setinggi mungkin di samping dinding rumah mereka. 4 tumpukan besar adalah jumlah minimal untuk bisa bertahan hidup melewati musim badai. Namun, ada satu musuh tersembunyi yang jarang dibicarakan, musuh yang tidak terlihat sampai semuanya terlambat, yaitu kelembapan. Udara di pegunungan itu tidak hanya dingin, tapi juga basah. Kabut tebal turun setiap pagi merayap masuk ke celah-celah tumpukan kayu. Meskipun kayu itu sudah ditutup terpal atau daun rumbia air, tetap saja meresap masuk. Dan kayu yang basah tidak akan menghasilkan panas. Kayu itu hanya akan mendesis mengeluarkan asap tebal yang memerihkan mata dan membuang tenaga percuma. Sebagian besar warga desa menerima nasib ini. Mereka berpikir memang beginilah hidup di gunung, harus menderita kedinginan. Semua orang berpikir begitu kecuali satu orang, Pak Tomo. Pak Tomo adalah pendatang yang tiba beberapa tahun lalu. Dia adalah bekas prajurit yang pensiun dini karena luka di kakinya yang tidak sembuh sempurna. Dia bukan orang yang banyak bicara. Dia lebih suka bekerja dalam diam, mengamati keadaan sebuah kebiasaan yang dia bawa dari masa lalunya di medan perang. Bersama istrinya Bu Leni dan seorang putri kecil, dia membangun rumah panggung sederhana yang kokoh di lereng bukit. Namun setiap musim hujan tiba, Pak Tomo menghadapi masalah yang sama dengan tetangganya. Dia harus menghabiskan waktu berjam-jam memecah kayu yang membeku, mencari bagian tengah yang masih kering agar tungku di dapurnya bisa menyala. Asap tebal sering memenuhi rumahnya, membuat anaknya batuk sepanjang malam, dan panas apinya tidak pernah bertahan lama. Menjelang akhir tahun itu, saat tetangga lain sibuk meninggikan tumpukan kayu di halaman, Pak Tomo mengambil keputusan yang membuat orang menggelengkan kepala. Dia memutuskan untuk menggali ruang bawah tanah di kolong rumahnya. Bukan untuk bersembunyi, bukan untuk menyimpan jagung, tapi khusus untuk menyimpan kayu bakar. Saat pertama kali dia menceritakan rencananya di warung desa, orang-orang langsung menertawakannya. Tetangganya bilang menggali lubang di musim hujan sama saja bunuh diri. Air pasti akan membanjiri lubang itu dan fondasi rumahnya bisa runtuh seketika. Pak Tomo tidak membantah dan tidak membalas ejekan mereka. Dia tidak mencoba meyakinkan siapapun. Dia hanya pulang lalu mulai memasang patok kayu di samping rumahnya. Dia mengukur kemiringan tanah dengan sangat teliti. Beberapa warga berhenti untuk menonton sambil berbisik bahwa orang itu sedang menggali kuburannya sendiri. Bu Leni, istrinya, hanya diam memperhatikan. Ada kekhawatiran di wajahnya, tapi juga ada rasa percaya. Dia tahu suaminya bukan orang yang nekat tanpa perhitungan. Hari demi hari, sekop Pak Tomo mulai menembus tanah. Dia mengangkat ember demi ember, berisi tanah liat dan batu. Lubang itu perlahan semakin dalam. Semakin dalam dia menggali, semakin keras pula ejekan dari para tetangga. Tidak ada satupun warga desa yang menduga bahwa lubang yang mereka tertawakan itu sebentar lagi akan menjadi satu-satunya penyelamat di tengah badai beku yang akan datang.
Pak Tomo tidak menggali dengan mata tertutup atau sekadar menuruti keinginan sesaat. Setiap cangkulan yang dia ayunkan pada musim kemarau itu didasari oleh rencana matang. Rencana itu lahir dari pengamatannya selama bertahun-tahun tentang bagaimana hawa dingin bergerak dan bagaimana air merembes di tanah pegunungan. Sementara para tetangganya sibuk berlomba menumpuk kayu setinggi mungkin di udara terbuka, Pak Tomo justru bekerja ke arah sebaliknya. Dia mencari kestabilan di bawah tanah di tempat yang orang lain anggap berbahaya. Lokasi galian yang dia pilih bukan tepat di tengah kolong rumah seperti yang digunjingkan orang-orang. Pak Tomo tahu menggali tepat di bawah tiang utama sama saja mengundang bencana. Karena itu dia memberi jarak aman hampir setengah meter dari fondasi rumah panggungnya. Ruang penyimpanan ini akan menjadi ruangan terpisah, namun tetap terhubung. Semakin dalam, dia menggali semakin berubah pula jenis tanahnya. Awalnya tanah liat lunak, kemudian lapisan tanah yang lebih padat, dan akhirnya dia mencapai lapisan berbatu. Dengan sabar, Pak Tomo memisahkan material itu. Batu-batu pipih yang keras dia simpan untuk membangun dinding, sedangkan tanah sisa dia buang jauh-jauh. Tidak ada gambar arsitek, tidak ada kertas rencana, tapi semua tersusun rapi di kepalanya. Bagian dasar lubang itu adalah hal pertama yang dia selesaikan. Dia tidak membiarkan tanah dasar terekspos begitu saja. Sebagai gantinya, dia menebar lapisan kerikil sungai yang tebal di atas tanah yang sudah dipadatkan. Detail sederhana inilah yang menjadi jantung dari sistem buatannya. Jika ada air yang merembes masuk air itu tidak akan menggenang membasahi kayu. Air itu akan turun melewati celah kerikil, lalu mengalir pergi mengikuti kemiringan tanah menjauh dari rumahnya. Dinding lubang itu dia bangun dengan susunan batu kali di bagian bawah dan balok kayu ulin di bagian atas. Dia sengaja tidak menutup dinding itu rapat-rapat, dia menyisakan celah-celah kecil di posisi yang strategis. Celah ini berfungsi sebagai lubang napas. Ukurannya terlalu sempit untuk dimasuki tikus atau air hujan, tapi cukup longgar agar uap lembab bisa keluar. Saat bentuk lubang itu mulai terlihat komentar miring dari tetangga semakin tajam. Mereka bilang tempat itu akan berubah menjadi kolam ikan saat badai pertama datang. Mereka bilang hawa dingin dari tanah akan membekukan lantai rumahnya. Mereka menuduh Pak Tomo sedang merusak kekokohan rumahnya sendiri. Namun, Pak Tomo tetap bekerja tanpa membalas sepatah kata pun. Dia sadar menjelaskan teori tentang aliran air dan suhu tanah kepada mereka adalah perbuatan sia-sia. Di desa pegunungan seperti ini, ide baru tidak akan diterima lewat perdebatan tapi harus dibuktikan dengan hasil nyata. Tahap terakhir adalah menghubungkan ruang bawah tanah itu dengan rumahnya. Di lantai dapur, Pak Tomo membuka beberapa papan kayu dan membuat sebuah pintu jebakan yang kokoh. Pintu itu dibuat sangat presisi. Saat ditutup, tidak ada angin dingin yang bisa menyelinap masuk. Namun saat dibuka ada tangga kecil yang mengarah langsung ke tumpukan kayu di bawah. Selain itu, dia juga menggali terowongan pendek dari arah luar. Pintu luarnya dibuat rendah dan miring supaya angin kencang tidak bisa mendorong air hujan masuk ke dalam. Lewat pintu luar inilah dia bisa memasukkan stok kayu bakar tanpa harus mengotori lantai rumahnya dengan lumpur. Akhir September, ruang penyimpanan itu akhirnya selesai. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya cukup untuk dia berdiri dan bergerak. Tempat itu gelap sepi, tapi yang paling penting, tempat itu kering. Pak Tomo mulai memindahkan kayu bakarnya ke sana. Dia menyusun batang demi batang, dengan teliti memberi jarak agar udara tetap bisa mengalir di antara tumpukan. Warga desa yang melihatnya kini tidak lagi tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka berubah menjadi tatapan aneh dan bisik-bisik. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang setuju. Tapi jauh di dalam hati mereka, semua menunggu satu hal yang sama. Mereka menunggu datangnya musim hujan yang akan membuktikan siapa yang benar.
Apakah lubang itu ide jenius atau kesalahan fatal yang harus dibayar mahal oleh Pak Tomo? Musim penghujan itu tidak butuh waktu lama untuk membuktikan keganasannya. Di akhir November tahun itu, hujan mulai turun tanpa henti dingin dan menusuk. Air membanjiri jalanan desa dan membuat kayu-kayu yang baru ditebang menjadi gelap karena basah. Sepanjang siang kabut tebal menyelimuti pucuk-pucuk pohon pinus. Dan saat malam tiba, suhu udara turun drastis mengubah embun menjadi lapisan es tipis yang licin. Inilah cuaca yang paling ditakuti oleh orang-orang gunung. Cuaca seperti ini tidak membunuh secara langsung, tapi menyiksa perlahan-lahan lewat kelelahan. Tumpukan kayu di halaman warga desa Karangkabut mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Batang-batang kayu yang berminggu-minggu lalu terdengar nyaring dan kopong saat diadukan, kini suaranya berubah. Saat dipukul bunyinya terdengar berat tumpul dan basah. Terpal-terpal penutup mulai melengkung menampung beban air hujan yang menggenang. Dan sekuat apapun mereka mengikatnya dengan batu air, selalu punya cara licik untuk merembes masuk ke dalam tumpukan. Saat hujan es pertama turun kelembapan itu sudah terperangkap jauh di dalam serat kayu. Pak Tomo hanya mengamati semua kekacauan itu dari balik jendela kaca rumahnya yang berembun tanpa banyak bicara. Setiap sore dia melakukan ritual barunya. Dia membuka pintu jebakan di lantai dapur, lalu menuruni tangga kecil menuju ruang bawah tanahnya. Dia memeriksa tumpukan kayunya, lalu kembali naik dengan membawa beberapa batang kayu di bawah ketiaknya. Kayu-kayu itu kering ringan dan memiliki aroma bersih khas kayu tua yang terawat. Bu Leni istrinya menyusun kayu itu di tungku dan menyulutnya dengan mudah. Api langsung menyambar cepat besar dan stabil selama berjam-jam. Pemandangan di rumah-rumah tetangga sungguh jauh berbeda. Memasuki pertengahan Desember, hawa dingin menjadi semakin agresif. Suhu malam hari turun drastis di bawah titik beku. Hujan yang turun siang hari membeku kembali saat malam membentuk lapisan kerak es yang keras. Tumpukan kayu milik warga kini berubah menjadi balok-balok es raksasa yang menyatu. Para lelaki harus keluar saat subuh dengan tangan gemetar, kedinginan membawa palu dan linggis. Mereka harus memukul-mukul batang kayu yang membeku, hanya untuk memisahkan satu batang agar bisa dibakar. Banyak dari mereka yang kembali masuk ke rumah dengan jari-jari kaku dan hanya membawa kayu basah yang nyaris tidak berguna. Akibatnya dapur-dapur mereka dipenuhi asap tebal. Cerobong asap tersumbat oleh jelaga basah. Anak-anak mulai batuk karena menghirup asap pembakaran yang tidak sempurna. Para ibu terpaksa membuka pintu dan jendela di tengah udara beku hanya agar mereka bisa bernapas lega. Namun, di rumah Pak Tomo suasananya sangat tenang. Panas di dalam rumah terjaga stabil. Tidak ada asap yang mengepul, tidak ada suara desis air dari kayu basah. Kayu dari ruang bawah tanah itu terbakar dengan bersih menghasilkan bara api yang awet. Sebelum tidur, Pak Tomo cukup menambahkan sedikit kayu, dan saat bangun pagi, dia masih menemukan bara yang menyala hangat. Perbedaan nasib antara Pak Tomo dan para tetangganya kini mulai terasa sangat nyata. Ujian sesungguhnya datang pada bulan Januari. Badai besar menghantam pegunungan itu selama 4 hari berturut-turut. Hujan turun tanpa ampun didorong oleh angin kencang yang menyelinap masuk melalui celah-celah dinding papan. Jalan setapak hilang tertutup lumpur dan pagar-pagar rumah nyaris terkubur longsoran kecil. Saat badai akhirnya reda, hawa dingin menjadi semakin brutal. Udara beku turun dari puncak gunung membuat suhu jatuh drastis. Sisa air hujan yang menempel di kayu warga membeku seketika mengunci kelembapan di dalamnya. Kayu-kayu itu kini terbungkus lapisan es bening yang keras. Di desa Karangkabut, kepanikan mulai terjadi. Beberapa keluarga yang kehabisan kayu kering terpaksa mulai membakar perabot lama, mematahkan kursi, membongkar papan pagar, dan membakar apa saja yang bisa menyala.
Di tengah kekacauan itu, Pak Tomo membuka pintu jebakan di dapurnya. Dia turun ke ruang bawah tanah sambil membawa lampu teplok minyak tanah. Dia mengambil beberapa batang kayu lagi. Kondisi kayu itu masih sama persis seperti minggu-minggu sebelumnya. Kering padat dan utuh. Tidak ada genangan air, tidak ada lumpur, dan tidak ada bau apek. Lantai kerikil di bawahnya telah bekerja sempurna, menyerap dan membuang semua rembesan air ke dalam tanah. Dinding batu di sekelilingnya memang terasa dingin saat disentuh, tapi permukaannya tetap kering. Dia naik membawa kayu, menyalakan tungku, dan dalam hitungan menit rumah kembali hangat. Bu Leni menatapnya dengan lega sambil memeluk putri mereka di dekat perapian. Di luar sana, angin masih menderu menyiksa desa. Tapi di dalam rumah itu, badai seolah tidak pernah ada. Saat itulah para tetangga mulai menyadari perbedaan yang mencolok. Bukan hanya karena cerobong asap rumah Pak Tomo selalu mengepul lancar, tapi karena di saat orang lain menghemat sisa kayu terakhir, dengan putus asa Pak Tomo justru terus mengeluarkan kayu segar, seolah musim hujan tidak menyentuhnya sama sekali. Tidak ada lagi yang tertawa. Ejekan-ejekan yang dulu terdengar di warung desa kini hilang tak berbekas. Tatapan meremehkan kini berubah menjadi rasa penasaran yang mendalam. Musim hujan telah memberikan ujian terberatnya dan untuk pertama kalinya terlihat jelas bahwa ada satu orang yang berhasil memenangkan pertarungan itu. Memasuki pertengahan Februari, musim hujan yang panjang itu telah menguras tenaga semua orang kecuali satu orang. Di desa Karangkabut, wajah-wajah kelelahan mulai terlihat jelas. Wajah warga terlihat tirus, tangan mereka pecah-pecah karena terus-menerus terpapar udara dingin dan asap tungku. Percakapan di warung desa kini selalu berputar pada satu topik yang menyedihkan, yaitu persediaan kayu bakar yang semakin menipis. Tumpukan kayu di luar rumah telah menyusut drastis. Banyak batang kayu yang tersisa kondisinya sangat lembab sehingga nyaris tidak berguna. Setiap kali menyalakan api mereka butuh kayu 2 kali lebih banyak hanya untuk mendapatkan panas yang tidak seberapa. Itu adalah kekalahan telak yang terjadi setiap hari. Namun di rumah Pak Tomo keadaannya sungguh berbeda. Dan kali ini tidak ada lagi yang bisa pura-pura tidak melihatnya. Sementara sebagian besar keluarga sudah menghabiskan hampir seluruh cadangan kayu mereka. Pak Tomo baru memakai kurang dari separuh persediaannya. Ini bukan keajaiban dan bukan pula keberuntungan. Ini murni masalah efisiensi. Kayu yang kering sempurna terbakar lebih lama, lebih panas, dan memberikan kehangatan nyata bukan sekadar asap dan uap air. Setiap potong kayu yang diambil dari ruang bawah tanah itu menghasilkan nyala api yang bersih tanpa membuat tungku tersedak atau dinding menjadi hitam. Suatu sore, seorang guru desa yang sedang berkeliling memeriksa keadaan murid-muridnya mampir ke beberapa rumah. Dia kebetulan membawa sebuah termometer raksa, benda yang sangat langka di desa itu. Karena penasaran, dia mulai mengukur suhu di dalam rumah-rumah warga. Di rumah-rumah yang tungkunya sudah menyala sejak pagi, suhu ruangan ternyata sangat rendah, nyaris tidak sanggup mengusir hawa dingin. Udaranya terasa berat dan basah. Namun ketika dia masuk ke rumah Pak Tomo dengan nyala api yang sedang saja air raksa di termometer itu naik cukup tinggi. Perbedaan suhunya mencapai 10 derajat. Angka 10 derajat itu adalah perbedaan antara tidur menggigil dengan tidur nyenyak. Perbedaan antara air minum yang membeku di gelas dengan air yang tetap cair. Itu adalah perbedaan antara sakit dan sehat. Kabar ini menyebar lebih cepat dari angin. Ejekan yang dulu ramai terdengar, kini berubah menjadi bisikan kagum, dan akhirnya berubah menjadi kunjungan malu-malu. Para tetangga mulai berdatangan dengan berbagai alasan. Ada yang pura-pura sekadar menyapa, ada yang berpura-pura meminjam alat, padahal mata mereka sibuk mengamati sekeliling. Mereka memperhatikan lantai dapur Pak Tomo dengan teliti. Mereka mengikuti setiap gerakan Pak Tomo saat dia mengangkat pintu jebakan itu.
Akhirnya rasa penasaran mengalahkan gengsi mereka. Pertanyaan-pertanyaan pun mulai meluncur. Mereka bertanya apakah air tidak masuk saat salju mencair. Apakah kayu di bawah sana tidak menjadi lapuk karena lembab? Apakah hawa dingin dari tanah tidak merusak lantai? Pak Tomo tidak menyombongkan diri dan tidak pula mendebat mereka. Dia hanya membuka pintu jebakan itu lebar-lebar dan mempersilakan mereka melihat sendiri. Satu persatu warga desa turun menuruni tangga kecil itu dengan hati-hati. Mereka bersiap menemukan lumpur genangan air atau dinding yang retak, tapi mereka tidak menemukan satupun dari itu. Lantai kerikil itu kering kerontang. Kayu-kayu tersusun kokoh dan segar. Udara di bawah sana memang sejuk, tapi kering, tidak berbau apek. Pak Tomo menjelaskan rahasianya dengan singkat. Dia menunjuk kerikil yang berfungsi menyerap air. Dia menunjuk kemiringan tanah yang membuang kelembapan menjauh. Dia menunjukkan celah udara yang membiarkan angin lewat tanpa membawa masuk air hujan. Suhu tanah di kedalaman itu ternyata cukup stabil, menjaga kayu agar tidak membeku sekaligus tidak berkeringat. Pak Tomo tidak berbicara seperti seorang ahli bangunan. Dia berbicara sebagai orang biasa yang telah mencoba sebuah ide gila dan berhasil membuktikannya. Menjelang akhir Februari, bukti penghematan itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Sementara keluarga lain sudah membakar hampir 5 tumpukan besar kayu Pak Tomo, bahkan belum menghabiskan 2 tumpukan. Dia tidak hanya menghemat kayu. Dia menghemat tenaga, menghemat waktu, dan menjaga kesehatan keluarganya. Bahkan ketika musim pancaroba tiba dan es mulai mencair menjadi aliran air deras ruang bawah tanah, itu tetap kering. Sistem drainase sederhana buatan Pak Tomo bekerja persis seperti dugaannya. Air meresap ke bawah lalu mengalir pergi menuruni lereng bukit tanpa sedikit pun menyentuh fondasi rumah. Sore itu salah satu tetangga yang dulu paling keras mengejeknya turun ke dalam lubang itu. Dia melihat sekeliling dalam diam menyentuh kayu yang kering itu, lalu mengangguk pelan. Dia tidak meminta maaf karena kata-kata tidak lagi diperlukan. Fakta yang ada di depan mata sudah berbicara lebih keras dari apapun. Musim peralihan akhirnya tiba di pegunungan itu tanpa perayaan khusus. Tidak ada hari yang pasti kapan badai benar-benar berhenti, hanya perlahan-lahan pagi hari menjadi tidak terlalu dingin, dan kabut tebal mulai mengalah pada sinar matahari. Di desa Karangkabut, sisa-sisa air hujan membuat jalan setapak menjadi bubur lumpur yang dalam. Sungai-sungai kecil meluap dengan arus deras mengingatkan semua orang betapa rapuhnya hidup di lereng gunung. Banyak warga yang sempat khawatir bahwa inilah saatnya ruang bawah tanah Pak Tomo akan runtuh. Selama berbulan-bulan mereka yakin bahwa bahaya sebenarnya bukan pada dinginnya udara, melainkan pada air tanah. Mereka berpikir tanah yang jenuh air pasti akan longsor, dan lubang di bawah rumah itu akan berubah menjadi kolam lumpur yang merusak fondasi. Namun hal buruk itu tidak pernah terjadi. Pak Tomo membuka pintu jebakan di dapurnya pada awal Maret saat matahari mulai terik. Kondisi di dalam ruang penyimpanan itu masih tetap kering. Kerikil di dasar lubang menjalankan tugasnya dengan sempurna mengalirkan air ke tempat yang lebih rendah. Dinding-dinding batu tetap kokoh berdiri. Kayu-kayu sisa yang belum terpakai masih utuh dan segar seolah musim hujan tidak pernah menyentuhnya. Kabar ini menyebar ke seluruh desa tanpa perlu pengumuman resmi. Cukup dengan beberapa tetangga yang turun, melihat, lalu kembali naik dengan wajah kagum, cerita itu sudah tersebar. Di desa pegunungan ini, kesaksian mata lebih berharga daripada ribuan kata-kata manis. Seiring berjalannya waktu, kedatangan para tetangga mulai berubah tujuan. Mereka tidak lagi datang untuk melihat dengan curiga, tapi datang membawa pertanyaan teknis. Mereka mulai bertanya seberapa miring terowongan itu harus dibuat, berapa ukuran lubang angin yang pas, berapa jarak aman antara lubang galian dan tiang rumah Pak Tomo. Menjawab semua pertanyaan itu tanpa terburu-buru.
Dia menunjukkan apa yang dia buat dan menjelaskan seperlunya saja. Dia tidak berubah menjadi pemimpin desa ataupun guru besar. Dia tetap menjadi Pak Tomo yang pendiam, namun kini rumahnya menjadi acuan bagi seluruh warga. Orang pertama yang menirunya adalah tetangga sebelah yang menderita paling parah saat musim hujan lalu. Dia menggali lubang yang lebih kecil hanya cukup untuk 2 tumpukan kayu. Kemudian warga lain mulai menyusul. Ada yang membuat ruang setengah terkubur, ada yang membuat gudang tempel di sisi tebing, tapi semuanya memegang prinsip yang sama. Tanah drainase dan sirkulasi udara. Tahun berikutnya, saat musim hujan dan badai kabut kembali datang desa itu sudah siap. Meskipun cuacanya cukup dingin, untuk menguji daya tahan mereka sistem baru itu terbukti berhasil. Rumah-rumah warga menjadi lebih hangat, konsumsi kayu bakar menurun drastis. Asap tebal yang biasanya menyelimuti desa kini berkurang jauh. Malam-malam yang dulu penuh batuk dan gigil kini menjadi lebih tenang. Perubahan itu terlihat nyata bahkan bagi mereka yang tidak ikut menggali. Penyakit pernapasan berkurang dan tidak ada lagi hari kerja yang terbuang hanya untuk memecah kayu beku. Musim hujan tetaplah berat, tapi kini dia bukan lagi musuh yang tak terkalahkan. Pak Tomo tidak pernah meminta pujian. Ketika ada orang yang bilang bahwa idenya telah menyelamatkan desa, dia hanya tersenyum tipis. Baginya dia tidak melakukan hal yang luar biasa. Dia hanya melihat masalah dan mencari solusi sederhana dengan memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam. Bertahun-tahun kemudian, ketika pendatang baru tiba di pegunungan itu, mereka sering terkejut melihat adanya pintu-pintu jebakan di lantai dapur atau terowongan kecil di samping rumah. Bagi warga desa Karangkabut, itu sudah menjadi hal yang biasa. Begitulah cara mereka menyimpan kayu, dan begitulah cara mereka bertahan hidup. Lubang bawah tanah yang dulu ditertawakan kini telah berubah menjadi tradisi. Bukan karena idenya canggih, tapi karena idenya berhasil. Kisah Pak Tomo di desa Karangkabut ini sejatinya bukan sekadar cerita tentang cara menyimpan kayu bakar. Lebih dari itu, ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kita menghadapi dinginnya tantangan hidup. Seringkali kita terjebak mengikuti arus, melakukan apa yang dilakukan orang banyak hanya karena kita takut terlihat berbeda. Kita takut ditertawakan, takut dianggap aneh, atau takut gagal sendirian. Namun Pak Tomo membuktikan satu hal penting kepada kita, bahwa kebijaksanaan seringkali hadir dalam bentuk yang sunyi. Di saat orang lain sibuk mengeluh, menyalahkan badai orang yang bijak, justru sibuk menyesuaikan diri. Dia tidak melawan alam dengan kekerasan, tapi merangkulnya dengan pemahaman. Keberanian untuk percaya pada akal sehat kita sendiri, meskipun seluruh dunia menertawakan, adalah kunci untuk bertahan melewati badai apapun. Jadi, jika saat ini kalian sedang menggali jalan kalian sendiri, sedang memperjuangkan ide yang belum dipahami orang lain, jangan berhenti. Teruslah menggali sampai kalian menemukan kebenaran itu. Dan jika cerita tentang keteguhan hati ini berhasil menyalakan api semangat di hati kalian, saya ingin mengajak kalian untuk tetap di sini. Mari kita jaga nyala api ini agar tidak padam. Dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe agar kita tidak terpisah. Dengan begitu, kita bisa duduk melingkar lagi di kesempatan berikutnya, berbagi kehangatan lewat kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.